Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 16 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Makan Berlebihan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ke-14. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar hidup secara benar, secara proporsional, secara sewajarnya. Karena Allah menciptakan kami semua di dalam aturan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dosa makan berlebihan adalah terjadi kepada setiap orang saat ini. Apa buktinya? Buktinya adalah terjadinya obesitas, kelebihan berat badan, terjadinya berbagai macam penyakit. Tidak hanya berlebihan, tetapi berlebihan secara volume, berlebihan secara bumbu-bumbu, berlebihan di dalam segala hal. Sementara semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, itu tidak hanya kita nikmati, tidak hanya kita dipakai, tetapi kita harus pertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan mata, berhati-hati dalam melihat. Tuhan menciptakan telinga, berhati-hati dalam mendengar. Tuhan menciptakan tangan, berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan menciptakan sepasang kaki, berhati-hatilah melangkah, jangan sampai salah jalan. Itu berbicara tentang sebuah kehidupan spiritual yang harus kita jaga. Namun tubuh pun, yang namanya mata, yang namanya mulut, yang namanya lidah, mengecap berbagai macam makanan, itu pun juga perlu dipertanggungjawabkan. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas pada bagian ini, segala sesuatu halal bagiku, artinya boleh, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Makanan, percabulan itu adalah berbicara semuanya memakai tubuh, memakai lidah, memakai berbagai macam apa yang ada pada diri kita, yang merupakan sebuah ciptaan Allah yang sedemikian luar biasa, yang berkenan dengan tubuh kita. Sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang bukan hak kita, itu tatkala kita paksakan menjadi dosa. Mari kita bicara tentang dosa makanan. Suatu kita makan berlebihan, sementara perintah Tuhan dalam Matius pasal 25. Jikalau engkau punya makan yang berlebih, engkau melihat orang yang lapar, maka bagikanlah kepada dia. Kalau engkau punya pakaian berlebih, orang tidak punya pakaian, berikanlah supaya dia mendapatkan pakaian dan tidak kedinginan bagi mereka-mereka yang tinggal, apalagi yang di tempat-tempat musim dingin. Maka pakaian berlapis, pakaian hangat menjadi sangat penting. Bagi mereka yang sedang ada terasing, mungkin yang sakit, yang di penjara, engkau harus mendatanginya, mengunjunginya, supaya kita menjadi orang yang bisa menangis bersama dengan orang yang menangis, dan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, makan berlebihan tidak hanya menjadi tantangan buat jemaat, tetapi juga buat para hamba Tuhan, yang tiap pelayanan kemana-mana diundang makan, apalagi kalau pelayanan keluar kota. Tentu tuan rumah yang mengundang ingin memberikan yang terbaik, makanan yang terbaik. Dan sewaktu membeli, dia tidak akan membeli pas-pasan, pasti berlebih sebagai bentuk keramah tamahan. Tapi itu menjadi sebuah jebakan, itu menjadi dosa. Tatkala tubuh kita tidak membutuhkan sebanyak itu, tubuh kita itu membutuhkan segala sesuatunya. Tubuh kita membutuhkan minyak, tubuh kita membutuhkan garam, tubuh kita membutuhkan semua rasa yang ada. Namun tatkala berlebihan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menjadi sumber penyakit di dalam banyak aspek. Kalau kita belajar di dalam segala sesuatunya, sahabat seperjalanan, sesuatu yang berlebihan itu kalau kita belajar dalam kebenaran firman Allah. Tatkala Tuhan mengajarkan kita supaya kita taat kepada firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal terakhir kedua ayat yang terakhir, firman Tuhan pun sama. Jangan dikurang-kurangi, jangan juga dilebih-lebihkan. Karena barang siapa yang mengambil sebagian daripada firman yang sudah digenapkan oleh Allah atau menambahkannya, dia akan mendapatkan hukuman.
Makan berlebihan atau tidak makan karena stres, karena depresi, karena mogok, karena bentuk protes, ada juga yang seperti demikian. Dua-duanya merusak tubuh. Tidak makan dengan seharusnya, semuanya serba dikurangi, akan menimbulkan sakit penyakit. Makan berlebihan melebihi batas menjadi juga sumber sakit penyakit. Demikian juga tentang percabulan. Menggunakan tubuh tidak tepat pada waktunya. Percabulan itu adalah kita menikmati sebuah hubungan yang intim, yang siogenya hanya diberikan kepada mereka yang sudah berumah tangga, yang sudah ada dalam lembaga kudus yang didirikan oleh Allah. Maka tatkala melebihi batas, maka itu menjadi sebuah dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setiap kali kita makan, ingat, tatkala kita berjuang menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, menjaga tubuh kita agar sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, makan secara benar, teratur, tidak berlebihan, dan itu bisa dilihat dari hasil daripada laboratorium tatkala kita cek dalam kedokteran. Apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang tidak sehat dalam tubuh kita. Kesehatan fisik adalah sesuatu yang penting. Kesehatan karakter adalah sesuatu yang penting. Kesehatan iman adalah sesuatu yang penting. Karena sewaktu Allah memberikan sesuatu yang baik, dalam bentuk apapun, itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan digunakan dengan semena-mena. Sewaktu kita hidup secara berlebihan, maka sesungguhnya yang menguasai kita adalah hawa nafsu. Sementara ada orang-orang di sekitar kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka sedang kekurangan. Bukankah Tuhan mengajarkan biarlah kelebihan kita untuk mencukupkan mereka yang kekurangan, supaya terjadi keseimbangan. Itulah yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab. Itulah yang dia lakukan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka selalu ada yang membagikan apa yang menjadi berkat kepada yang lain, sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Mereka hidup dalam kecukupan, karena mereka tahu di dalam kelebihannya mereka berbagi, di dalam kekurangan jemaat-jemaat mereka bisa mendapatkan dari orang-orang yang mengasihi, yang punya kebiasaan berbagi dalam hidupnya. Mari kita memperbaiki sesuatu kehidupan di dalam pola makan. Firman Tuhan berkata, saya bacakan sekali lagi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun, diperhamba oleh makanan, diperhamba oleh nafsu, diperhamba oleh keserakahan. Sehingga rumah kita secara tidak sadar, kalau kita lihat dari sudut depan, belakang, ruang tamu, kamar tidur, bahkan sampai ke gudang-gudang, di halaman rumah, bertaburan barang-barang, bertaburan makanan, bertaburan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Tetapi hawa nafsu membuat kita membeli segala sesuatu. Hawa nafsu membuat kita makan segala sesuatu. Hawa nafsu membuat kita pun bisa terjatuh ke dalam percabulan, menikmati keintiman yang dilarang oleh firman Allah, dan itu menjadi sebuah dosa. Semuanya, baik percabulan, baik berdosa kelebihan makan, itu adalah dosa yang berkenaan mengelola tubuh kita secara tidak benar. Sementara firman Tuhan berkata, ingatlah, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, harus kita jaga, harus kita pertanggungjawaban. Kelebihan yang kita miliki biarlah menjadi berkat buat orang lain, bukan terjerumus ke dalam hawa nafsu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.